teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman ya. Baik teman-teman, jadi berjumpa lagi atau bertemu lagi dengan saya di konten video ini. Jadi mungkin agak sedikit berbeda ya teman-teman ya, mungkin agak menyimpang dari materi tenis meja. Ya, karena memang ada salah seorang sahabat saya ya yang kebetulan tinggalnya jauh di seberang, mengomentari, dan komentar itu cukup bagus sekali buat saya, karena komentar itu merupakan salah satu motivasi untuk saya ya. Jadi komentar itu menanyakan tentang inti dari psikologis olahraga. Nah, kebetulan saya tadinya kan iseng-iseng bikin video dalam bentuk tulisan. Nah, memang di situ tidak saya tulis secara rinci mengenai yang berhubungan dengan psikologis olahraga. Jadi di video itu hanya secara umum saja teman-teman. Nah, kebetulan ini sebetulnya bukan menanggapi ya teman-teman ya, hanya menindaklanjuti dari masukan sahabat saya dari seberang sana ya. Jadi sebelumnya kita mesti mengetahui bahwa manusia itu terdiri dari kesatuan jiwa dan raga ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi maaf, ini agak menyimpang dari materi tenis meja ya teman-teman ya. Jadi ini secara umum saja. Jadi sekali lagi, manusia terdiri dari kesatuan jiwa dan raga, atau juga bisa disebut psikosomatik unity. Dia artinya bagian yang satu dengan bagian lainnya itu saling mempengaruhi teman-teman. Jadi dari jiwa dan raga itu, antara keduanya itu saling mempengaruhi, dan ini nanti akan berhubungan dengan masalah mental ya teman-teman ya. Bagi kita yang suka, atau kita sebagai olahragawan, atau juga baik dari kalangan penghobi maupun dari kalangan atlet, nah ini tentunya dibutuhkan memahami kondisi jiwa yang nanti berhubungan dengan mental itu. Nah, baik, dari antara raga dan jiwa itu erat sekali hubungannya. Jadi ketika jiwa itu merasakan sesuatu, maka raga itu akan memberikan sebuah reaksi gitu ya. Nah, salah satu contoh gini teman-teman ya, kita sebagai seorang olahragawan ketika mengikuti satu event ya, baik itu penghobi maupun seorang atlet, ketika dia berada dalam mengikuti suatu pertandingan atau turnamen, nah itu kita tidak mungkin menghindari yang namanya suatu rasa grogi ya. Itu tidak mungkin kita bisa hindari. Akan tetapi ada satu, paling tidak kita berusaha untuk bisa meminimalisir rasa grogi itu gitu ya. Jadi sekali lagi, intinya bahwa yang saya sampaikan mengenai tentang psikologi olahraga itu nanti akan berhubungan dengan masalah kejiwaan ya, berhubungan dengan sebuah kejiwaan seseorang yang intinya berhubungan dengan sebuah mental ya. Nah, jadi itu teman-teman ya, mengenai tentang psikologi olahraga. Jadi tidak mungkin saya juga membicarakan psikologi olahraga secara global ya, karena yang saya maksudkan di sini adalah yang sekali lagi yang berhubungan dengan sebuah mental. Nah,
olahraga cabang apapun, ya, olahraga cabang apapun, baik dari penghobi maupun olahragawan, ya, ketika dia melakukan atau mengikuti pertandingan dalam cabang olahraga tersebut, ya, itu dia tidak bisa menghindari tidak bisa menghindari rasa grogi tadi, ya, tidak bisa menghindari rasa grogi tadi. Nah, bagaimana kita bisa menghindari rasa grogi itu pada saat pertandingan? Oke lah, pada saat kita pertandingan, ya, tenis meja misalnya. Nah, kadang-kadang, maaf, ini yang saya rasakan, ya, yang saya rasakan atau pengalaman saya ketika saat mengikuti sebuah pertandingan. Nah, itu ada beberapa hal yang mempengaruhi jiwa saya sehingga saya itu mengalami rasa grogi yang berlebihan. Ya, sekali lagi teman-teman, jadi ketika saya mengikuti sebuah pertandingan atau menghadapi lawan, nah, itu ada suatu rasa yang mempengaruhi jiwa saya sehingga grogi berlebihan. Nah, ketika seseorang mengalami suatu grogi berlebihan, maka akan merasakan ketegangan dalam raganya. Ya, jadi ingat teman-teman, jadi ketika jiwa seseorang, ya, dipengaruhi oleh sesuatu yang dengan pengaruh itu dia merasakan rasa grogi yang berlebihan, maka akan mempengaruhi ke raganya sehingga merasakan ketegangan. Nah, itu yang saya maksudkan, saya hubungkan dengan berkaitan dengan masalah psikologi olahraga. Nah, salah satu contoh, ya, misalnya, nah, biasanya kalau dalam pertandingan yang pernah saya rasakan itu pada saat ketinggalan poin, ya, pada saat ketinggalan poin biasanya, ya, kalau orang sudah ketinggalan poin itu akan mengalami sebuah ketegangan, ya. Kenapa? Karena yang dia pikirkan adalah poinnya yang ketinggalan, gitu. Sehingga karena dia memikirkan poinnya yang ketinggalan sehingga mempengaruhi ke jiwanya. Akhirnya apa? Maka raganya pun merasa terbebani rasanya berat, gitu, ya. Sehingga apa? Mempengaruhi ke permainan. Nah, ketika seseorang, ya, jiwanya sudah dipengaruhi oleh rasa tegang tadi, nah, maka dia bermainnya pun nggak bisa fleksibel ketika dia sebagaimana dia saat latihan, gitu. Jadi beda, ya. Nah, bahkan ingin nyepin pun atau nembak pun atau sebut smash, gitu, ya. Nah, itu biasanya rasanya berat. Kenapa berat? Itu tadi karena terbebani oleh rasa grogi tadi dan mengalami ketegangan yang ada pada raga kita, sehingga permainan kita tidak bisa maksimal, gitu tuh, ya. Jadi sekali lagi, ya, bahwa yang namanya psikologi olahraga di sini, ya, yang saya maksudkan adalah berkaitan dengan mental seseorang ketika saat menghadapi pertandingan atau turnamen dalam segala cabang olahraga apapun, ya. Ya, maaf teman-teman, jadi saya di sini bukan berarti ahli dalam psikologi olahraga, bukan. Nah, sebetulnya sekilas doang saya pernah mengikuti, ya, di bangku di bangku kuliah. Nah, pada saat itu salah seorang dosen menyinggung masalah atlet, ya, menyinggung masalah atlet, dan disinggung juga berkaitan dengan masalah psikologi olahraga. Dan pada saat itu saya penasaran apa sih isinya psikologi olahraga itu. Nah, ternyata luas sekali. Nah, saya ambil intinya saja, yang psikologi olahraga itu ada berhubungan erat sekali dengan masalah mental, itu teman-teman, ya. Jadi untuk mengkondisikan mental kita pada saat bertanding, nah, tentunya kita harus bisa mengontrol emosi kita, ya. Jadi beberapa yang bisa kita lakukan untuk bisa mengendalikan
atau bisa meminimalisir rasa grogi pada saat bertanding, ya ada beberapa cara. Di antaranya adalah tenang, ya. Nah, untuk tenang ini salah satu upaya kita untuk bisa mengurangi rasa grogi atau rasa tegang pada saat bertanding, ya, tenang. Ya, salah satu. Nah, bagaimana caranya untuk bisa menenangkan itu? Nah, itu biasanya melakukan dengan gerakan-gerakan, ya, melakukan gerakan-gerakan yang sambil berkonsentrasi untuk memikirkan sebuah permainan kita, gitu. Gitu ya. Nah, satu, tenang. Dan yang kedua, tidak memikirkan masalah poin, ya, karena secara otomatis poin itu akan kita dapatkan, ya, akan kita dapatkan kalau kita bisa menghasilkan poin. Kenapa? Sebab kalau kita memikirkan poin, nah pada saat kita ketinggalan, nah tentu itu akan berpengaruh sekali terhadap jiwa kita, ya, karena kita memikirkan poin kita yang ketinggalan. Nah, sebaiknya ini dihindari, ya, karena ini adalah salah satu trik, ya, salah satu trik untuk bisa mengurangi rasa grogi atau ketegangan yang ada dalam jiwa kita. Nah, itu yang pertama, menenangkan jiwa, ya. Yang kedua, tidak memikirkan poin, ya. Yang ketiga yaitu bisa mengontrol emosi. Ya, biasanya emosi ini ya kadang-kadang juga kadang-kadang juga bisa mempengaruhi ke jiwa kita. Nah, kalau emosi kita tidak terkontrol, pada akhirnya kita nggak bisa berpikir secara tidak bisa berpikir secara jernih pada saat melakukan permainan. Kenapa? Karena udah emosi, ya. Nah, untuk bisa emosi ini kadang-kadang bisa dipengaruhi oleh dari luar. Nah, apa contohnya emosi dipengaruhi dari luar itu? Ya, salah satunya itu supporter. Nah, kadang-kadang dirasakan atau tidak, ya, ketika kita saat bertanding, nah supporter itu sangat berpengaruh sekali, ya, sangat berpengaruh sekali. Apalagi kalau supporter itu memihaknya ke lawan kita, gitu ya, lawan kita bertanding. Wah, itu betapa terganggunya, gitu ya, betapa terganggunya kondisi jiwa kita, sehingga yaitu tadi, bermain pun tidak bisa fleksibel, gitu ya, tidak bisa luas, gitu. Ya, jadi sebetulnya masih banyak sekali teman-teman mengenai tentang bisa bagaimana mengkondisikan mental kita pada saat kita bertanding, ya. Nanti selebihnya teman-teman bisa sharing dengan teman-teman yang lain, atau teman-teman bisa cari referensi lain, ya, untuk mengenai tentang mental tanding. Ya, saya yakin teman-teman di luar sana juga masih banyak yang berpengalaman dan juga tentunya memiliki satu, ya, trik-trik tersendiri lah, atau yang mungkin bisa lebih baik. Nah, gitu. Jadi teman-teman bisa mencari referensi yang lain. Jadi apa yang saya sampaikan ini bukan merupakan satu-satunya yang terbaik, ya. Ini hanya berbagi saja yang pernah saya dapat, ya, atau pengalaman saya, ya, ketika saat mengikuti pertandingan gitu, ya. Nah, itu tadi. Jadi sekali lagi, itu tadi untuk bisa mengkondisikan mental kita saat bertanding, di antaranya itu tadi, ya, tenang, ya, terus tidak memikirkan sesuatu yang bisa mempengaruhi jiwa kita, di antaranya itu tadi memikirkan poin. Dan yang kedua yang ketiga bisa mengontrol emosi kita. Nah, emosi itu biasanya dipengaruhi oleh dari luar, kadang-kadang sikap wasit pun itu bisa mempengaruhi, ya. Kemudian supporter pun juga bisa mempengaruhi, belum lagi nanti kondisi lawan kita yang melakukan gerakan-gerakan yang teriakan-teriakan yang bisa mempengaruhi ke konsentrasi kita bermain. Nah, hal-hal seperti itu, ya,
sebisa mungkin kita untuk bisa mengkondisikan mental kita pada saat bertanding. Baik, oke itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi sebelum saya akhiri, yang saya maksud psikologi olahraga di sini, yaitu yang berhubungan dengan kejiwaan dan raga, atau yang bisa kita sering dengar yaitu mental. Oke teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe ya, sudah like, sudah komen, dan sudah share ke yang lainnya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya yaitu Teori Pimpong, saya silakan nanti subscribe ya, like, komen, dan share supaya nanti bisa mendapatkan informasi-informasi video saya yang berkaitan dengan keolahragaan, khususnya tentang pingpong ya. Nah, dan untuk kemungkinan saya pun nanti akan membuat konten tentang bahaya olahraga. Nah, tentunya buat teman-teman yang penasaran tentang bahayanya olahraga, loh kenapa kok olahraga bisa bahaya ya, nah itu nanti akan saya sampaikan di konten berikutnya. Oke, terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Kalau dianggap bermanfaat ya silakan teman-teman bisa ambil. Kalau ya sekiranya kurang bermanfaat silakan abaikan saja. Terima kasih, salam olahraga, salam sehat, dan salam satu hobi. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Terima kasih.